Bang, katanya udah dipotong bang pohon pisangnya bang. Oke, kalau misalnya gitu sebelumnya salam dari Binjai. Kita tengok pokok pisangnya yang cantik ini ya. Nih yang ada ya nih. Bersih ya, bersih ya. Bersih tadi nih. Oke. Oke, ini jangan ada jeda ya. Langsung ya. Oke, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Bang, salam dari Binjai. Siap bang, salam dari Binjai. Sebelumnya aku nggak nyangka bang, kita bakalan viral salam dari Binjai, kota tercintaku ya kan. Tapi kalau misalnya kalian, aku bukan mau apa-apa. Kalau misalnya kalian mau buat konten lucu-lucuan tentang salam dari Binjai, kalau lucu-lucuan nggak apa-apa. Tapi jangan ngeledek ya bang, oke? Karena ini kotaku ya kan. Jangan ngeledek, udah gitu. Jangan ngejelek-ngejelekin juga ya kan bang. Salam dari Binjai. Ada pokok pisang ya kan. Oke. Ini dia mukul yang benar bang ya kan. Nggak gini-gini bang ya kan. Nih kita coba ya bang ya. Salam dari Binjai. Gitu bang. Pukulannya pukulan lurus. Salam dari Binjai. Moral terhadap alam. Banyak sekarang orang memanfaatkan tentang alam saja, mengambil keuntungan, sementara interaksi penjagaannya kurang. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, sebagai seorang muslim, justru ada sesuatu yang sangat menarik. Quran itu meminta kepada kita, sebelum memanfaatkan alam, rawat dulu alamnya, jaga alamnya. Silakan Anda cek, Anda tidak akan pernah menemukan di kitab lain, bahkan yang disucikan sekalipun, sejelas dan sedetil Al-Quran, yang membimbing kita berinteraksi dengan alam dengan bimbingan yang sangat indah. Saya beri contoh misalnya, untuk lingkungan, tumbuhan, bahkan even itu tumbuhan sekalipun, dilarang dalam Al-Quran bahkan hadis merusak tumbuhan, membakar hutan, menggunduli hutan. Bahkan dalam situasi perang pun tidak boleh, kata Al-Quran, suasana kemarahan kita mencabut dan merusak tanaman. Tunjukkan pada saya kitab mana, tuntunan mana yang dalam suasana emosi tingkat tinggi dilarang kita sampai menumpahkan kemarahan pada tumbuhan. Surat ke-9 surat apa? At-Taubah, Al-Bara'ah. Ini satu-satunya surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dibuka dengan Bismillah. Ya, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya At-Taubah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ayat itu adalah ayat izin pertama dari Allah untuk membela diri dalam peperangan. Ya, bara'atun minallah, mulai sekarang diizinkan oleh Allah untuk membela diri ketika diserang. Sedangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat kasih sayang. Dalam perang itu nggak ada kasih sayang, karena itu perang tidak dibuka dengan Bismillah, karena nggak ada sayang di situ. Ya, nggak ada orang perang dengan sayang. Izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Maaf ya, nggak ada. Tembak ya tembak, bom ya bom. Tapi dalam suasana yang sangat dahsyat itu pun, kata Nabi, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan sakiti perempuan, jangan eksploitasi anak-anak, jangan aniaya orang yang sepuh, dan jangan pernah rusak lingkungan, jangan cabut tumbuhan, jangan rusak tanaman. Hadis lain, hati-hati, hati-hati. Orang yang menanam satu pohon itu, kata Nabi, yang menanam satu pohon saja, itu pahalanya luar biasa besar, bisa 1000 sampai 3000 kali lipat. Karena itu para ulama menyimpulkan dalam suasana perang pun nggak boleh mencabut tanaman, maka dalam suasana damai jika ada yang menggunduli hutan, membakar hutan, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang merusak saat dalam keadaan perang. Ayatnya banyak teman-teman sekalian, bahkan di Quran sangat tersebar sekali. Dari ayat-ayat tentang lingkungan, ada yang masuk ke dalam ekosistemnya, ke binatang, ke hewan, ada yang ke air, ada yang ke kemudian tumbuhan dan macam-macam yang lainnya. Bahkan saking mulianya Al-Quran kepada lingkungan, ada nama-nama surat yang diberi nama dengan nama hewan dan tumbuhan. Al-Baqarah bukankah hewan? Ya kan? Kemudian An-Nahl bukankah hewan? Kemudian ada surat dengan tumbuhan, apa diantaranya? Nahl, ada yang terkait dengan kurma, bahkan ada yang disebutkan anggur, inab, ada yang disebutkan kemudian pisang disebutkan dalam Al-Quran, anggur disebutkan di Quran, ada disebutkan lagi misalnya kurma disebutkan dalam Quran. Itu penghargaan Quran terhadap tumbuhan untuk merawatnya. Saya kira itu, Allah Ta'ala alam bis-shawab.